Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah hidrolika dengan topik bahasan penerapan persamaan Bernoulli. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang persamaan Bernoulli. Dalam video tersebut, saya menjelaskan teori tentang persamaan Bernoulli. Dalam video ini, saya akan memberikan penerapan dari persamaan Bernoulli dalam analisis hidrolika. Berikutnya adalah penerapan dari persamaan Bernoulli. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Gambar di samping adalah plat yang terendam di dalam air diam pada kedalaman H dari muka air. Permukaan plat menerima tekanan hidrostatis P dengan arah tegak lurus pada bidang plat. Di sisi bawah juga mengalami tekanan P. Dihitung tekanan hidrostatis P pada plat. Untuk itu dipandang titik 1 pada permukaan air dan titik 2 pada plat. Persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 2 adalah Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G. Karena zat cair diam, maka V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Sedangkan untuk tekanan di titik 1 pada muka air, tekanannya adalah atmosfer, sehingga P sama dengan 0, sehingga persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 2 yaitu Z1 plus 0 P1 adalah 0 per gamma plus V1 kuadrat per 2G, V1 nya adalah 0 karena airnya diam, sama dengan Z2 plus P2 per gamma, yang P2 adalah yang kita cari, plus V2 kuadrat per 2G, V2 adalah 0 karena airnya diam. Dari bentuk ini kita bisa mencari bentuk P2 yaitu tekanan pada plat sama dengan Z1 min Z2 kali gamma. Z1 adalah, kalau kita anggap garis referensi pada bidang ini, Z1 nya adalah ini, Z2 nya adalah 0, sehingga Z1 min Z2 kali gamma sama dengan H gamma. H adalah ini. Tekanan P2 ini disebut sebagai tekanan hidrostatis. Penerapan kedua adalah aliran melalui lubang. Air mengalir melalui lubang dari suatu tangki. Pusat lubang berada pada jarak H dari muka air. Gambar di samping adalah lubang pada tangki yang berisi air atau zat cair. Lubang berada pada jarak H dari muka air. Dasar tangki dipandang sebagai garis referensi. Kemudian kalau kita pandang titik 1 pada muka air dan titik 2 pada as atau pusat lubang, maka persamaan Bernoulli di titik 1 dan 2 adalah Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G. Di titik 1 yang berada di dalam tangki yang besar, maka V1 sama dengan 0. Kemudian di titik 1 dan titik 2 yang terhubung dengan udara luar, maka P1 sama dengan P2 sama dengan P atmosfer atau sama dengan 0. Sehingga persamaan Bernoulli menjadi Z1 sama dengan Z2 plus V2 kuadrat per 2G. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi
V2 kuadrat sama dengan 2G Z1 min Z2. Z1 min Z2 sama dengan H. Sehingga V2 sama dengan akar 2GH. Kalau kita ingin menghitung debit aliran yang keluar dari lubang dengan diketahui luas lubang, maka Q sama dengan A kali V2 sama dengan A akar 2GH, di mana A adalah luas tampang lubang. Yang ketiga adalah tekanan stagnasi. Gambar di samping adalah suatu tiang atau pilar jembatan yang berada di sungai. Garis arus di sekitar tiang berubah arah dengan mengelilingi tiang, kecuali di titik S, di mana air menabrak titik S secara tegak lurus terhadap garis singgung di titik tersebut. Jadi kita lihat di sini garis arus ini akan berbelok dan mengitari tiang ini. Demikian juga di sini. Sedangkan garis ini dia langsung menabrak titik S yang tegak lurus terhadap garis singgung di titik ini. Nah, kecepatan aliran di titik S ini adalah 0. Jadi kecepatan aliran di S adalah 0 atau Vs sama dengan 0. Titik S ini disebut dengan titik stagnasi dan tekanannya adalah tekanan stagnasi. Jika di titik O tekanan adalah V0 dan kecepatan V0, maka bisa dihitung tekanan stagnasi Ps di titik S. Jadi misalkan tekanan di sini adalah V0 dan kecepatannya adalah V0, kita akan mencari tekanan di titik S ini. Kita terapkan persamaan Bernoulli di titik O dan titik S ini. Sehingga bentuknya adalah ZO plus PO per gamma plus PO kuadrat per 2G sama dengan ZS plus PS per gamma plus PS kuadrat per 2G. Kecepatan di titik S adalah 0. PS sama dengan 0 dan elevasi di titik O dan titik S adalah sama, maka diperoleh tekanan stagnasi adalah Z0-nya 0 plus P0 per gamma plus V0 kuadrat per 2G sama dengan ZS 0 plus PS per gamma plus PS kuadrat per 2G sama dengan 0. Sehingga kita bisa menghitung PS sama dengan P0 plus setengah gamma per G V0 kuadrat per 2G. Nah, PS ini adalah tekanan stagnasi. Berikutnya adalah alat pengukur kecepatan. Gambar di samping adalah tabung pitot yang warna hijau ini, yaitu alat pengukur kecepatan. Gambar atas ini tabung pitot yang digunakan untuk mengukur kecepatan pada aliran melalui saluran terbuka. Sedangkan gambar bawah adalah tabung pitot yang digunakan untuk mengukur aliran melalui pipa. Pada aliran melalui pipa, selain tabung pitot juga dipasang pisometer. Jadi ini pisometer A yang warnanya ungu, sedangkan tabung pitot B warnanya hijau. Ujung bagian bawah tabung pitot dibelokkan sehingga bagian bawah ini menghadap pada arah aliran V. Karena adanya aliran air, titik S mengalami tekanan stagnasi sehingga muka air di tabung pitot akan naik setinggi ini. Dipandang titik S di depan tabung pitot dan titik 1 di muka air di dalam tabung pitot. Persamaan Bernoulli untuk titik S dan titik 1 adalah ZS plus PS per gamma
plus PS kuadrat per 2G sama dengan Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G. Apabila garis referensi melalui titik S, maka ZS adalah 0, kemudian tekanannya adalah HS sama dengan PS per gamma. Ini adalah kedalaman air di atas titik S. Kemudian VS kuadrat per 2G sama dengan Z1 adalah sama dengan kedalaman air di tabung pitot terhadap garis referensi, yaitu H1. Kemudian di titik 1 tekanannya adalah atmosfer sehingga P1 per gamma 0, dan di titik 1 airnya adalah diam sehingga P1 sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita tulis PS sama dengan akar 2G H1 min HS. H1 min HS sama dengan H sama dengan V kuadrat per 2G. Sehingga VS sama dengan akar 2G H. Hanya adalah perbedaan elevasi muka air di tabung pitot terhadap muka air saluran terbuka. Dengan cara yang sama, kita bisa juga menghitung kecepatan aliran pada aliran melalui pipa. Persamaan Bernoulli di titik S dan titik 1 dapat kita tulis menjadi 0 plus PS per gamma plus VS kuadrat per 2G sama dengan P1 per gamma plus P di sini 0 karena tekanan atmosfer, dan V di titik 1 juga 0, sehingga persamaannya menjadi PS sama dengan akar 2G P1 per gamma min PS per gamma. P1 per gamma adalah ini dikurangi PS per gamma adalah ini sama dengan H, sehingga VS sama dengan akar 2GH. Hanya adalah perbedaan elevasi muka air di tabung pitot dan di pisometer. Ini adalah H. Berikutnya adalah alat pengukur debit atau venturimeter. Venturimeter adalah alat untuk mengukur debit aliran melalui pipa. Gambar di samping adalah alat venturimeter yang dipasang pada pipa. Ini adalah venturimeter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian konvergen di mana diameter pipa mengecil, kemudian bagian leher, dan bagian divergen di mana diameter pipa membesar. Diameter pipa di sini adalah D0, sedangkan pada leher adalah DC. Dan di ujung bagian divergen kembali D0. Di bagian konvergen, aliran dipercepat. Kecepatan zat cair di leher lebih besar daripada kecepatan di pipa. Kenaikan kecepatan di leher ini menyebabkan penurunan tekanan. Kemudian di sini dipasang manometer yang berisi zat cair berbeda. Misalkan zat cair di sini adalah air raksa. Karena adanya perbedaan tekanan P0 dan tekanan PC di leher, maka terjadi perbedaan elevasi zat cair di tabung kiri dan tabung kanan dari manometer, yaitu setinggi HM. Kemudian ditinjau titik 0 dan titik C pada leher. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli di titik 0 dan titik C, di mana elevasi titik 0 dan C adalah sama, maka persamaan Bernoulli menjadi P0 per gamma plus V0 kuadrat per 2G sama dengan PC per gamma plus VC kuadrat per 2G. Persamaan kontinuitas yaitu V0 sama dengan Q per A0 dan VC adalah Q per AC, di mana A0 adalah luas tampang pipa, AC adalah luas tampang leher dari venturimeter.
Kemudian kalau V0 dan VC ini kita masukkan ke persamaan 1, maka akan kita peroleh P0 per gamma plus Q kuadrat per 2G A0 kuadrat sama dengan PC per gamma plus Q kuadrat per 2G AC kuadrat. Bentuk ini bisa kita tulis ke dalam persamaan berikut untuk mencari nilai Q, debit aliran. Jadi Q sama dengan akar 2G A0 per 1 min AC per A0 kuadrat pangkat setengah kali P0 min PC per gamma pangkat setengah. Atau Q sama dengan akar 2G Pi per 4 DC kuadrat per 1 min M kuadrat pangkat setengah kali P0 min PC per gamma pangkat setengah, di mana M ini adalah DC per D0 kuadrat. DC adalah diameter di leher, D0 adalah diameter pipa. Sedangkan P0 min PC per gamma, P0 min PC per gamma ini bisa diperoleh dengan mengukur perbedaan elevasi zat cair di kaki sebelah kiri dan sebelah kanan dari manometer ini, yaitu HM. Jadi P0 min PC per gamma sama dengan HM. Dengan demikian, kita akan bisa menghitung debit aliran di dalam pipa dengan mengetahui diameter pipa, diameter leher dari ventilometer, dan perbedaan permukaan zat cair pada manometer ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Sebelum kita akhiri video ini, mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.